Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi ketemu kita hari ini untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin ya. Yang ini sangat bermanfaat buat kesehatan kita. Hari ini saya Nina Amelia seperti biasa bersama sahabat baik kita semua akan bahas masalah-masalah kesehatan bersama solusinya. Sudah hadir di studio kali ini ada Pak Nyoto Stianto. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Ternyata sudah tahun 2023. Cepat sekali ya waktu berlalu. Lah kok Pak Nyoto baru nyadar sih sekarang 2023. Ini udah mau pindah bulan. Tunggu. Aku lagi berpikir apa yang mau Pak Nyoto inginkan dengan lead ini ya? Sebenarnya sih kalau kita lupa tanggal biasanya orang panjang umur kan. Tapi kita udah umur 100 tahun loh, kok masih segar bugar karena nggak tahu tanggal. Oke. Oh maksudnya Pak Nyoto mau bilang ini udah 2023 tapi Pak Nyoto masih kelihatan muda loh gitu. Iya Nana mau sudah bilang gitu ya? Iya, tanpa tidak sengaja. Oke. Sehat ya Pak Nyoto ya? Sehat Mbak Nena, harus sehat walaupun cuaca sekarang lagi tidak beraturan. Cuacanya panas, tiba-tiba hujan ya kan. Kalau mau hujan gampang, mobil saya tuh jarang cuci mobil. Setiap kali saya cuci mobil pasti hujan. Oh gitu. Iya. So this is life ya, very dynamic ya. Jadi, memang dinamis sekali sih hidup ini gitu. Kalau nge-flatten life is never flat Pak, ya kan? Tapi kesehatan juga justru harusnya flat, ya kan? Sehat terus. Jadi terus. jangan dinamis, sehat enggak gitu kan? Sehat sakit sehat sakit, ya kan capek deh. Nah untuk bisa sehat terus pastinya kita harus berusaha sehat ya. Sakit-sakit dikit sih oke lah, namanya kita mesti tune up ya kan. Betul. Tapi jangan sampai kelamaan sakitnya. Hari ini kita akan bahas ini penyakit yang sering kali diderita oleh banyak orang, cuman kadang tuh gak mudeng kalau ternyata sakit itu gitu. Biasanya nih persendian nih, pegel-pegel nih ya, tiba-tiba tulang rentek-rentek tahu-tahu juga kagak bisa jalan, yang lebih parah lagi mungkin sampai bengkak. Nah, kita akan bahas mengenai asam urat. Asam urat. Asam urat. Ya kan? Bukan asam aurat ya, asam urat. Okay. Jadi ini penyakit kepala 4 sebenarnya Mbak Nena. Oh gitu. Rata-rata mereka yang kepala 4 pasti biasa menderita asam urat ini. Karena pada saat tubuh metabolismenya sudah mulai melemah, kemampuan tubuh untuk mendetoksifikasi asam urat keluar dari tubuh, ya lama-lama kita punya kadar asam urat tinggi, akibatnya nyeri di sendi-sendi, di tangan, di kaki, di tumit, di siku ya, timbul radang merah ya kan, misalnya ada di mata kaki deh gitu kan, sampai radang merah gitu. Nggak usah kepentok, kesenggol dikit juga dijerit-jerit gitu ya. Sakitnya luar biasa kalau asam urat. Pas ditanya, "Kapan baru makan apa?" Makan kepiting, udang, kerang, jeroan, otak, limpa, ginjal, usus, paru, babat. Nah, asam uratnya tinggi, langsung radang di sendi-sendi mata kaki atau apapun. Udah deh, jalan susah, nyeri di sendi-sendinya, panas, bahkan ada yang sampai demam tinggi. Ternyata itu kadar asam uratnya naik. Nah kalau wanita itu kadar asam uratnya yang normal di bawah 5 mg per desiliter. Kalau laki-laki itu 7 mg per desiliter. Tapi ada orang yang punya resisten lebih kuat. Misalnya saya asam urat 10 mg per desiliter aman-aman aja, nggak ada nyeri-nyerinya ya. Cuma kalau keseringan dia punya asam urat tinggi terus, ya lama-lama kan kristal asam urat itu numpuk. Numpuknya di sendi-sendi, dan kristal itu tajam-tajam, akibatnya merusak jaringan otot, merusak jaringan sendi-sendi. Akibatnya bahkan bentuk sendi kita itu bisa bengkok-bengkok. Berubah makanya, ya kan, biasanya strukturnya kalau orang-orang berubah. udah sepuh tuh makanya kakinya kok jadi berubah gitu tuh karena dia kena penyakit asam urat, lama-lama gout, artritis, lama-lama rusaklah sendi-sendinya jadi bengkong-bengkong gitu ya. Karena asam uratnya tidak pernah diselesaikan atau dinormalkan secara benar ya kan. Nah, kalau udah penyakit kita simpan terus-menerus, lama-lama kita rusak tulang-tulang kita, sendi-sendi kita, jaringan otot kita.
ternyata hanya karena nggak peduli bagaimana mengatasi penyakit asam urat yang sering kita derita tapi tidak diobati. Iya, jadi jangan arogan. Tadi yang dikatakan 10 juga gue kagak ada kenapa-kenapa. Tapi ternyata itu sedang menunggu waktu gitu ya Pak ya. Dia, si penyakit ini tetap bekerja. Cuman mungkin kita tidak merasakan nyeri dan lain-lain seperti yang biasanya dirasakan oleh orang lain. Oke, nah asam urat itu sendiri itu sebabnya apa sih Pak? Jadi sebenarnya kan kita konsumsi makanan ya. Makanan itu mengandung kandungan purin tinggi. Nah kandungan purin tinggi itu yang tadi saya sebutkan deh ya. Yang saya sebutkan tadi jeroan. Misalnya makan hati, ginjal, otak. Makan hati ini makan hati daging ya. Bukan hati sakit hati bukan ya. Makan hati, konsumsi makanan mengandung hati, ginjal, otak, jeroan, usus, babat dan sebagainya ya. Kemudian juga kita konsumsi daging yang berlebih, daging binatang kaki 4 biasanya, daging sapi, domba, kambing, babi gitu ya. Konsumsi ikan-ikanan yang biasanya sudah dalam kaleng, sarden, makarel gitu ya. Konsumsi kerang, kerang banyak deh kandungan purinnya ya. Kemudian minuman beralkohol, bir gitu ya, banyak makanan yang manis-manis. Nah, konsumsi makanan yang mengandung purin itu kan perlu dibongkar, perlu dicerna, dibuang oleh tubuh kita. Nah, tubuh kita membongkar atau membuang makanan mengandung purin itu butuh asam urat. Jadi asam urat diproduksi tubuh. Oh, gitu. Tapi diproduksi kalau purin dalam tubuh kita banyak. Jadi untuk membongkar purin dalam tubuh butuh asam urat. Jadi ibaratnya tentaranya buat dia ngebuang asam urat keluar dari tubuh. Buat menghadapi purin itu tadi ya. Oke, tapi karena kebanyakan purinnya, asam urat diproduksi berlebih, malah menumpuk di sendi-sendi. Jadi musuhnya udah selesai, ini tentaranya masih kebanyakan gitu ya. Jadi menyerang tubuh kita sendiri. Betul. Waduh, oke deh, nanti kita akan lanjut lebih jauh lagi ya Ziman Lovers ya. Jangan kemana-mana dan jangan lupa buat subscribe juga di YouTube channel kita Ziman Herbal. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutkan lagi Ziman Lovers. Hari ini tema kita adalah mengenai asam urat ya. Ini penyakit yang kalau udah pernah ngerasain udah bisa tahu rasanya gimana ya. Gantengnya nih bagus banget ya, Nuzbillah gantengnya. Tapi asam urat kagak bisa diajak ngedate pas lagi asam urat ya kan Pak. Terseok-seok ya kan. Satu pakai sepatu, satu pakai sandal jepit. Pengalaman ya. Kenapa pakai sandal jepit asam urat? Ayang gitu ya, tangannya bengkok, gak bisa dipegang sakit. Aduh, jangan deh jauh-jauh deh penyakit asam urat ya. Yang kepingin berinteraksi bersama Pak Nyoto boleh WhatsApp langsung di 081 511 103 103. Jangan lupa buat subscribe juga YouTube channel kita ya di Ziman Herbal. Oke, jadi sebetulnya asam urat sendiri ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang tujuannya adalah tadi untuk menghadapi purin ya, yang kebanyakan. Makanan mengandung purin biar bisa dibuang melalui air seni dan melalui feses ya, buang air besar. Tapi kan butuh purin untuk ngebongkarnya itu. Nah ini masalahnya Pak. Kenapa asam uratnya bisa kebanyakan lebih banyak tentaranya dibanding musuhnya Pak? Ya karena satu ya penyebabnya ini menurut Dr. Hendrawan Nadesul ya. Kadar asam urat tinggi itu pertama karena metabolisme protein kita terganggu. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang banyak protein, mau nggak mau banyak purin. Nah akibatnya bagaimana? Ya mau nggak mau asam urat diproduksi berlebih. Terus ada yang nggak makan makanan protein tinggi baik hewani atau nabati, tapi kok asam uratnya tinggi? Oh ginjalnya sudah bermasalah, tidak mampu untuk membongkar kadar asam urat dalam tubuh gitu ya. Jadi kemampuan ginjalnya menurun. Tapi yang paling banyak sih karena emang kecanduan makan makanan enak. Nah makanan enak itu kan pasti makanan yang banyak mengandung protein tinggi, over purin ya kan. Kemudian contohnya apa? Makan otak itu benjol ya Pak ya. Makan rendang otak gitu ya. Benjol tuh? Iya. Benjol tuh apa? Apa tuh benjol ya? Benjol yang biasanya asam urat kan nggak boleh makan benjol itu tadi. Macam-macam sih. Iya. Bayam, emping, nangka, jeroan, ya kan otak sama lemak. Ya. Karena apa? Karena makanan yang sayuran hijau pekat itu mencegah asam urat keluar dari tubuh. Jadi kalau kita konsumsi daun singkong gitu ya, kan pekat tuh warna hijaunya, itu biasanya mencegah asam urat keluar dari tubuh, termasuk makan kacang-kacangan, makan kacang
Kacang yang itu tuh yang Asam biasa kita panjang. makan enak-enak terus itu mencegah asam urat keluar dari tubuh karena kandungan asam oksalat mencegah asam urat keluar dari ginjal. Akibatnya asam uratnya tinggi, akibatnya nyeri-nyeri sendi. Biasa sih sendi bisa di mata kaki, bisa di jari-jari, di tangan, di siku, di dengkul, ya kan di sendi-sendi deh. Nah kalau sendi-sendi ini bolak-balik bengkak, memerah, disenggol kita jerit-jerit, ya kan sakitnya luar biasa, bahkan sampai ada yang demam, ya karena ada Saking peradangan sakitnya, di sendinya karena peradangan, asam ya. uratnya tinggi. Dan itu terus menerus. Nah, satu saat sendinya rusak, disebut gout arthritis. Lama-lama kalau gout arthritis itu lama-lama tambah rusak lagi, sendinya udah nggak sesuai dengan struktur sendi-sendi yang normal. Jadi ya udah kerak-kerek gitu Geser, kali ya. geser gitu, Pak? Udah geser gitu kan, sendinya bunyi kayak pintu lama, kreot. Akibat asam uratnya nggak dipedulikan. Oh, pantas. Jadi besok lagi kalau misalnya lagi nginep gitu, kamar sebelah bunyi kreak-kreak, asam urat ya gitu. Iya. Masa ini siapa sih yang buka pintu? Enggak, saya punya tangan Di. bunyi kreot. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Terus, oke, berarti kalau gitu kita nggak boleh makan protein yang terlalu banyak ya. Ya, jadi segala sesuatu itu tidak boleh berlebih, termasuk protein ya. Telur juga bisa bikin asam urat. Tuh. Kalau telur biasanya sih kita nggak cerita asam urat, yang protein yang dari daging biasanya ya. Oke. Tapi kalau protein itu dari telur yang paling banyak kolesterol di kuningnya. Jadi kalau makan kuning telur itu sebaiknya jangan putih telurnya aja kalau sudah kepala Yang empat. enak kan kuningnya, Pak. Iya, nah sesuatu yang enak-enak itu kadar toksiknya banyak. Termasuk jadi pejabat kali ya. Iya. Taksiknya banyak kan masa sih. Makanya jadi penyiar aja nih. Betul. Oke. Baik, jadi kalau misalnya itu sudah terjadi nih Pak, aduh biar nggak keterusan gitu, apa yang bisa dilakukan? Nah biasanya kan kita konsumsi obat-obatan yang bukan obat-obatan deh, makanan buah-buahan yang sifatnya diuretik. Diuretik itu memudahkan kita berkemih. Karena saat kita berkemih asam urat itu bisa keluar ke buang, ya kan? Minum teh hijau kan dia berkemih, makan semangka, makan pisang, ya kan yang mengandung kalium atau potasium tinggi, akibatnya kita mudah berkemih. Otomatis juga meredakan asam urat. Ada yang minum jahe, ya, tapi jahe nggak usah pakai gula gitu kan. Konsumsi kayu manis untuk melancarkan pembuangan sampah-sampah dalam tubuh kita. Yang Pokoknya terutama, minum yang banyak ya. iya. Masuk air putih barangkali yang minum banyak air putih ya. hangat gitu kan. Tapi ya mesti sesuatu yang mudah untuk kita berkemih, diuretik. Ya kan? Ya, makan semangka yang paling gampang, makan pepaya yang paling gampang. Cuma kalau dia punya asam uratnya sudah kronis, ya kan, sudah akut, nah, kan ada penyakit subakut, akut sampai kronis. Kok sudah makan buah-buahan tetap asam urat saya tinggi? Ya karena sudah kronis. Kita butuh sesuatu yang lebih optimal lagi untuk bongkar asam uratnya dalam tubuh, sekaligus memperbaiki fungsi metabolisme dalam tubuh, termasuk fungsi dari ginjal. Agar apa? Tubuh kita punya kekuatan untuk membongkar asam urat keluar dari tubuh secara optimal dan secara bijak. Gitu. Oke, jadi tetap kalau sudah sampai pada level itu butuh bantuan ya. Iya. Untuk kita mengurai yang udah pada pekat-pekat banget tadi di dalam tubuh. Oke, nanti kita lanjut. Jangan lupa yang mau nanya boleh ya. Langsung WhatsApp di 081511 103 103 dan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hayo coba ditanya lagi, apakah suka banget makan makanan yang seperti Pak Nyoto bilang tadi tuh, daging-dagingan, ikan-ikan yang sudah dikemas ya, makanan-makanan jeroan, itu bahaya banget buat asam urat tuh. Ziman Lovers, makanya jauh-jauhin deh ya. Jangan makan-makan yang kayak gitu biar kita sehat. Jangan tiba-tiba aduh sendi-sendinya gak bisa bergerak. Aduh lagi tengah-tengahnya rapat kenapa sedikit kesenggol. Aduh. Malu-maluin banget deh ya. Pokoknya biar tubuh kita sehat kita harus betul-betul aware dengan makanan-makanan apa yang harus kita konsumsi. Yuk deh yang pengen nanya boleh di 081511 103 103. Jangan lupa ya Nena sama Pak Nyoto hadir juga di YouTube channel kita Ziman Herbal.
langsung saja follow, like, comment, and share, subscribe. Jangan lupa ya. Oke Pak Nyoto, sekarang kalau gitu kita bahas mengenai pola makan kita ya. Iya, Karena betul. bagaimanapun yang namanya kesehatan itu sangat ditentukan oleh asupan yang kita konsumsi. Betul. Oke, jadi kalau pola makan gimana Pak? Jadi kan kebanyakan orang yang kena asam urat itu kan biasanya dia mania konsumsi daging gitu ya. Mania konsumsi daging merah, tapi bukan sekedar daging merah, dia konsumsi jeroannya. Misalnya dia konsumsi limpanya, ususnya, hatinya, kemudian parunya, babat, terus terus. enak Apalagi banget pakai itu, Pak. santan lagi, ya kan? Soto yang mengandung babat pakai santan, sop yang mengandung ati ampela pakai santan, terus banyak empingnya. Wah, Aduh, sedap banget gitu ya. Nah, habis itu Nyeplos minum cabe. bir, ya kan? Karena bir itu Wah. juga ternyata bikin asam urat menumpuk dalam tubuh kita, ya kan? Nah, akibatnya konsumsi makanan yang banyak kandungan purinnya, tubuh keluarkan asam urat berlebih, metabolisme ginjalnya lemah, asam uratnya tinggi, timbul penumpukan asam urat. Dari yang asam uratnya tadinya cuma biasa saja, lama-lama akut, lama-lama kronis, rusak sendi-sendinya. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi kita jaga pola makan kita, jangan jadi orang yang kecanduan konsumsi makanan yang mengandung purin, gitu ya. Termasuk hewan laut juga ada yang membuat asam urat kita naik. Apa aja tuh? Ya kerang-kerangan, ya kan? Cumi, udang, udang. kepiting, ya kan? Kemudian apalagi yang berbahaya itu ternyata konsumsi makanan yang manis-manis. Banyak orang berasumsi kalau konsumsi makanan yang manis-manis hanya berakibat buruk untuk menderita diabetes. Tapi kenyataannya mereka yang kecanduan konsumsi minuman yang manis, makanan yang manis, itu juga mencegah tubuh kita detoksifikasi asam urat keluar dari tubuh. Akibatnya asam urat kita cenderung tinggi. Oke. Jadi udah kepala 4 ke atas, kalau bisa jangan deh konsumsi makanan yang mengandung protein tinggi, jeroan, kemudian juga daun yang berwarna hijau pekat, kemudian juga mengandung yang manis-manis dan sebagainya ya. Karena asam urat kita tinggi terus itu berbahaya. Karena orang yang sudah kena asam urat itu juga mengundang penyakit yang lain-lain, kerusakan sistem metabolisme tubuh. Jadi kalau ada orang awalnya asam urat kok bisa ke diabetes, bisa ke jantung, ya sama. Karena penyakit itu ngundang temennya. Kalau dia betah, nggak kita usir, dia ngajak berkawan, akhirnya temennya masuk semua. Contoh orang yang udah kebiasaan konsumsi manis, awalnya memang ada yang asam urat dulu, tapi lama-lama kan diabetes juga, ya Iya. kan? Nah, pertanyaannya, apakah penderita asam urat itu melulu untuk orang yang kepala 4, kepala 5? Enggak juga. Sekarang udah bergeser. Kepala 2, kepala 3 yang pola makanan instan, siap saji, itu banyak yang nyeri-nyeri sendi udah dialami tapi enggak direken. Enggak direken itu bahasa Indonesianya apa ya? Nggak dipeduli. Enggak dipedulikan gitu ya. Nah, akibatnya apa? Masih muda, jalannya pincang-pincang. Kenapa? Asam urat, ya kan? Dengkulnya kesenggol, lompat-lompat, jerit-jerit. Kenapa? Asam urat. Mata kakinya kena sentuh dikit, lompat-lompat, jerit-jerit. Asam Iyalah. uratnya tinggi. Yap. Bayangkan belum sampai usia tua dia punya sendi sudah rusak semua. Ya kan? Begitu gerakan badan krek Itu biasanya kan ada obatnya ya Bercanda Pak, aja. yang biasa untuk pertolongan pertama Pak. Nah, biasanya kan orang cari gampangnya, dia cari obat penghilang rasa sakit dong, non-steroid anti-inflammation drug. Banyak di toko obat atau di warung-warung obat penghilang rasa sakit. Kita konsumsi obat sakit kepala aja, asam urat kita nyerinya reda. Tapi kan itu Nggak turun asam uratnya. semu. Ya. Nanti begitu obatnya khasiat untuk menghilangkan rasa nyerinya berkurang, ya kumat lagi. Apalagi kebanyakan obat yang di warung tadi tuh yang penghilang rasa nyeri tadi kebanyakan ya kan, mau bintang 7, bintang 8, bintang 9 juga Kan bisa. ada Pak obat yang buat penurun asam urat Pak. Ada ya, biasanya obat penurun asam urat itu punya efek diuretik. Jadi kita berkemih Tipisnya, terus. Jadi terus kita banyak sering. minum air, kita berkemih terus, tapi tubuh kita punya kekuatan untuk bongkar asam urat yang sudah berlebih di dalam darah. Jadi begitu darah kita itu dibongkar tuh asam uratnya berlebih karena ada kandungan obat ya yang fungsinya untuk diuretik, bongkar asam urat dalam tubuh. Asam urat kita sudah menurun, kadarnya menuju normal, ya lama-lama nyerinya atau inflamasinya atau peradangannya bisa reda gitu. Oke. Tapi kan kita nggak kepengen kemudian kita punya
healthy lifestyle-nya seperti itu. Ya makan gak beraturan, ntar dikasih Iya. obat, gak begitu kan. Tapi seperti juga filosofi yang sering Pak Nyoto katakan bahwa jadikan makananmu sebagai obat, bukan obat sebagai makanan kamu. Makanya mesti diatur benar-benar bagaimana makannya kita gitu ya. Oke deh, nanti kita lanjut juga jawab pertanyaan beberapa yang sudah masuk dan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jangan lupa yang kepingin dapetin Ziman. Tadi kan Pak Nyoto udah cerita bahwa Ziman ini punya banyak banget khasiatnya buat kesehatan. Langsung WhatsApp aja di 0877 90.300 ya. 0877 90.300. Oke, sekarang saatnya kita ngejawab pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kita. Ini ada Pak Yanto. Pak Nyoto, apakah anak muda itu bisa kena asam urat gak sih Pak? Apakah usia harus di atas 40 tahun? Nah itu pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Karena penyakit asam urat itu nggak milih-milih. Mau usia tua, mau usia muda, kalau pola makan kita nggak benar, pasti kita kena asam urat. Ya, walaupun kepala dua, tapi konsumsi makanan kadar purinnya tinggi, suka makan soto, suka makan sop yang banyak jeroannya, pakai santan tiap hari, Seafood. terus makan daging-dagingan, makan seafood berlebihan, ya kan, jarang makan buah, terus minumnya juga minum yang manis-manis, bahkan minum bir, ya kan, itu pasti asam urat walaupun kepala dua. Dan pasti ada nyeri-nyeri di sendi, bahkan yang kita khawatirkan ginjalnya kan lama-lama rusak kalau kadar asam urat tinggi-tinggi terus. Jadi konsumsi protein tinggi merusak sistem metabolisme ginjal, lama-lama ginjal kita nggak bisa buang asam urat. Bayangkan masih muda sudah masalah ginjal karena kandungan makanannya kayak protein tinggi, asam urat tinggi. Nah, jadi penyakit itu nggak pilih, tergantung kita gaya hidup kita. Apakah gaya hidup sehat di usia muda atau di usia tua. Kalau sampai usia tua kita jaga pola makan, gaya hidup sehat, konsumsi buah-buahan yang bermanfaat dan termasuk konsumsi Ziman, umur tua juga bisa segar bugar dibandingkan umur muda yang nggak rawat kesehatan. Ya kita punya analogi gini deh, kita punya motor atau punya mobil, nggak pernah ganti oli, ya kan, tiap hari cuma kita pakai terus 24 jam tanpa pernah berhenti, tidak pernah kasih adiktif, tidak pernah diservis, ya 2 tahun juga jebol. Yap. Ada mobil yang usianya sudah 20 tahun kayak masih baru karena dirawat. Semua itu kembali lagi kepada perawatan kita. Jadi harta yang paling tidak ternilai itu kesehatan. Jadi jagalah selagi muda. Jadi konsumsi Ziman itu di usia muda. Kalau sampai usia lanjut masih kelihatan awet muda. Oke, Gitu. jangan lupa yang penting adalah perawatan ya. Oke, lanjut ke Ibu Eri di Depok. Makanan atau minuman apa saja yang harus dihindari Pak kalau punya asam urat? Dan apakah bisa dengan mengkonsumsi Ziman? Nah, jadi yang tadi kita sebut ya, makanan kadar protein tinggi, daging merah, bisa daging sapi, daging kambing. Kalau berlebihan ya pasti asam uratnya tinggi. Kemudian konsumsi jeroan yang paling lebih berbahaya dibandingkan daging merah. Otak, limpa, ginjal, usus, paru, babat, ya kan? Itu kandungan purinnya tinggi, pasti asam urat kita jadi tinggi juga. Terus konsumsi sayur yang hijau pekat, bayam, daun singkong, itu pasti kandungannya menghambat, karena bukan mengandung asam urat dia menghambat asam urat keluar dari tubuh. Jadi kok konsumsi daun-daun hijau pekat bisa asam urat juga ya karena itu. Kemudian juga kita konsumsi makanan yang mengandung seafood, misalnya seafoodnya apa bukan ikan ya, kerang, kepiting, udang, cumi, ya, remis, itu kadar asam uratnya tinggi, bukan Remis asam apaan sih, urat Pak? aja. Remis apaan? Remis itu anaknya karang apa anaknya udang ya? Kurang lebih Anaknya. itulah cucu-cucunya binatang seafood. Oh, oke. Nah, Rebon itu kali ya. Rebon. Nah, itu kadar udang. kolesterolnya tinggi, asam uratnya juga tinggi. Konsumsi makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis itu menghambat asam urat keluar dari tubuh. Apalagi konsumsi minuman beralkohol, mau bir, mau whisky, rutin sampai mabok-mabok tiap hari, pasti asam uratnya tinggi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi bagaimana caranya biar kita bisa meminimalisir kadar racun dalam tubuh kita yang namanya asam urat? Kita konsumsi buah-buahan, contoh apa? Tomat, kemudian juga konsumsi buah-buahan Pisang nanas, tadi ya. pisang, Makanya semangka. nyat-nyat nggak ada yang asam urat ya. Ya, Nyat-nyat iya. nggak ada. Bahkan monyet juga nggak ada yang pakai kacamata karena makan pisang.
makan pisang, semangka, nanas, pepaya, ya kan. Lagi ngebayangin monyet pakai bengkoang. kacamata. Oke, Terus yang paling penting apa? Hindari juga kita kurang istirahat atau kurang tidur. Karena kalau kita kurang istirahat, metabolisme kita jadi nggak bagus untuk Iya. bongkar racun. Jadi kok ada sih orang yang kerjanya begadang asam uratnya tinggi? Iya, metabolismenya rusak karena tubuh kita jarang olahraga, jarang istirahat. Ya, nah setelah itu bagi mereka yang sudah punya masalah dengan asam urat kronis, baik masih muda atau usia lanjut, wajib konsumsi zimannya rutin, ya 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Tapi kalau kita mau merasa nyaman, sebelum kita konsumsi, tes dulu dong di lab kadar asam urat kita berapa sih, nilai validnya berapa. Konsumsi zimannya rutin, setiap bulan kita tes. cek lagi. Akhir bulan setelah saya konsumsi, asam urat saya menuju normal loh. Bulan kedua konsumsi lagi tambah normal. Bulan ketiga lebih normal. Nah itu kan kita puas karena ada parameter. Yap. Jadi jangan cuma dites kadar asam urat kita, cuma ditonton doang, tidak cari solusi. Itu yang berbahaya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Jadi ingat baik-baik, kesimpulannya adalah pola makan harus tetap diatur ya. Hindarkan purin terlalu banyak, makan yang sehat-sehat plus minum Ziman. Oke Pak Nyato, terima kasih banyak sudah Oke, hadir hari sama-sama, ini ya. Brena. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah. Dah.